Kita tahu bahwa banyak masyarakat yang menghujat keputusan pengadilan atas Tom Lembong 4,5 tahun penjara dan Hasto dihukum penjara 3,5 tahun tanpa terbukti adanya mens rea atau niat jahat. Namun bagi Mulyono dan geng Solo hal ini bertujuan satu, balas dendam. Entah mengapa Mulyono dengan Anies dan Bu Mega itu marah sekali, dendam sekali. Sekarang mereka puas sekali pastinya Mulyono ini dan geng Solo atas keputusan pengadilan yang memang disetting karena memang segitu sakti geng Solo itu hingga bisa mengatur apa saja maunya mereka. Hal ini mencederai sekali lagi langkah Mulyono dan geng Solo ini mencederai Pak Prabowo. Prabowo itu ibarat nggak bisa apa-apa dengan Raja Jawa dari Solo ini. Sejak tidak jadi presiden masih saja manuver. Misalnya menggunting Jenderal Kunto Putra Pak Trisutrisno yang membuat murka Pak Presiden Prabowo sehingga memaksa Panglima TNI mengaktifkan kembali jabatan strategis kepada Jenderal Kunto. Kita tahu Mulyono itu kesal dengan Jenderal Kunto pada saat menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Beliau mengatakan siap melawan kecurangan pemilu dan sampai sekarang rupanya itu dendam Mulyono itu dengan mencoba menghentikan karir cemerlang Jenderal Kunto Arif di masa Pak Prabowo. Hal ini membuat tercoreng citra pemerintahan Prabowo tentunya. Masyarakat terutama netizen menghujat langkah Mulyono tersebut dengan menganggap Mulyono itu masih cawe-cawe terus. Segera Prabowo turun tangan membenahi. Jenderal Kunto Arif kembali bisa berkarya di jalur strategis yang membuat langkah dendam Mulyono terganjal. Di sini terlihat Prabowo selalu menjadi pemadam kebakaran semua yang dibuat Mulyono. Mulyono itu seperti orang NPD yang tidak peduli kalau sudah marah dan dendam, semua harus dilibas dan semua harus disegerakan. Memang berat hidup dengan orang NPD yang selalu menekan, demanding dan pastinya setiap langkahnya harus dipuji orang, harus dilihat orang agar orang jadi kagum. NPD memang tidak pernah menyelesaikan masalah, malahan selalu membuat masalah. Yang menyebalkannya lagi, masalah yang dia buat selalu minta diselesaikan oleh orang lain. Dan satu hal lagi yang terlihat jelas adalah NPD itu borosnya bukan main. Dia tidak bisa mengelola keuangan dan sangat kuat flexing pamernya. Jadi tidak heran anggaran negara jebol 6.000 triliun lebih selama menjabat dan dia tidak peduli. Ya itu hanya menguatkan argumen bahwa memang ada disordernya yang membuat banyak orang sakit hati. Ini sudah disadari banyak orang yang dulu terpesona dengan silaunya media memberitakannya, sekarang malah anti semuanya. Akhirnya banyak memang kasus Mulyono ini yang membuat orang pengen membalas, di mana salah satunya kelompok yang menyerang Mulyono dengan ijazah misalnya. Ya memang kenyataannya yang harus dihadapi Mulyono atas apa yang dia tanam selama ini, ya dia harus rasakan. Mulyono menanam angin dan sekarang dia sedang menuai badai. Masyarakat terpecah banyak atas kejadian yang dia buat. Marahnya kelompok PDIP atas keputusan tersebut dan marahnya anak Abah akan mengganggu jalan pemerintahan Prabowo karena efek keputusan pengadilan yang memuaskan dendam politik Mulyono. Lalu apa langkah Prabowo untuk rekonsiliasi nasional? Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto. Manuver ini membuat geng Solo meradang, tercoreng citra sakti mereka. Namun mayoritas rakyat Indonesia tepuk tangan mendukung Prabowo. Tapi apa benar geng Solo itu dirugikan 100%? Secara citra iya, pasti tambah hancur citra Mulyono Raja Cawe-Cawe itu. Namun secara politik justru sebaliknya. Abolisi kepada Tom Lembong merupakan cara untuk melindungi Jokowi oleh Pak Prabowo. Kok bisa? Karena kalau diteruskan sebenarnya keputusan Tom Lembong adalah menjalankan perintah Jokowi. Dan hal ini bisa membawa kasus hukum ke Jokowi di kemudian hari atas keputusan hukumannya terhadap Tom Lembong. Jadi kembali lagi ke Jokowi pastinya. Juga para menteri perdagangan lainnya juga kena yang menjabat di zaman Jokowi, sehingga citra Jokowi yang sudah pudar akan lebih parah karena akan tersangkut masalah hukum. Sementara itu amnesti kepada Hasto Kristianto, tokoh kunci PDIP yang kerap mengkritik arah politik pemerintahan saat ini, menunjukkan kesediaan Pak Prabowo membuka ruang damai bahkan kepada rival politik Pak Prabowo. Dan ini adalah seni merangkul lawan. Prabowo belajar banyak dalam sejarah politik di mana kekuatan terbesar bukanlah membalas serangan tetapi menjadikan lawan sebagai mitra dalam membangun negeri. Sikap politik Prabowo patut dicatat sebagai contoh kecerdasan dalam mengelola kekuasaan. Alih-alih memperuncing polarisasi, ia menunjukkan kematangan sebagai negarawan dengan strategi konsolidatif merangkul, bukan memukul. Peace.